Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang akan presentasi ini kelompok 2. Kelompok 2 ada berapa? 4 ya? Ada 5, cuma dia nggak masuk. Oh iya. Silakan dibuka. Terus apa namanya? Nanti kalau yang akan bertanya silakan bertanya. Pokoknya penilaian Al-Islam ini lebih seru. Khususnya Al-Islam dan bahasa Jawa ini lebih seru ya. Bagi siapa yang sering bertanya, sering menjawab, aktif, bijine apik guru nutoe ya. Oke, silakan kelompok 2. Perkenalan. Ini pakai perkenalan, Pak. Silakan berdiri kalau kamu berdiri semua ya. Yang ngomong doang. Oh ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku di siang Krenialdi dari absen 11. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsabila Putri dari kelas 9A dari absen 26. Langsung aja. Qada menurut bahasa adalah hukum, menghukumi atau menetapkan. Namun qada secara istilah adalah hukum-hukum alam, hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah sendiri. Namun kata lain qada adalah ketetapan sudah ditentukan Allah sejak zaman azali atau zaman dahulu. Qadar adalah takdir yang sudah ditetapkan, namun itu belum benar-benar secara final. Namun jika sudah secara final, maka itu tidak bisa dielak. Setelah itu yang harus kita terima. Qadar dan qadar dibagi menjadi dua macam. Ada takdir mu'alaq dan takdir mubram. Takdir mu'alaq adalah takdir yang bisa diubah dengan usaha dan doa dari manusia. Contohnya adalah orang yang jatuh sakit, lalu dia berusaha mengobati dirinya ke dokter dan berdoa meminta kesembuhan dari Allah. Lalu yang kedua adalah takdir mubram. Takdir mubram adalah takdir yang tidak bisa diubah dengan usaha, melainkan harus diterima dengan ridho atau ikhlas. Contohnya takdir mubram adalah kematian. Ikhtiar adalah suatu usaha manusia yang diberikan suatu usaha manusia untuk mencapai suatu yang diinginkan atau dicita-citakan. Qada dan qadar adalah suatu ketentuan yang diberikan kepada Allah yang harus kita terima. Contohnya adalah kalau kita berusaha dan kita bisa sukses, kita itu bisa disimpulkan kalau kita apa sih? Hasil dari kehendak kita dari Allah. Kalau kita sudah berusaha dan masih belum bisa mencapai hasil yang kita inginkan, kita harus berusaha lagi sampai kita bisa mencapai yang kita inginkan. Jadi dapat disimpulkan kalau ikhtiar dan qadar itu hubungannya sangat erat. Hikmah dan manfaat dari Allah setelah kita mengimani qada dan qadar yaitu ada menenangkan jiwa dan pikiran serta menyehatkan jasmani dan rohani. Terdapat dalam firman Allah Quran surat Al-Fajr ayat 30 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Dengan artian
Hai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang lagi diridhoinya, dan masuklah engkau ke dalam jamaah-jamaah hambaku, dan masuklah engkau ke dalam surgaku. Yang kedua yaitu ada bersikap optimis dan pantang menyerah, yaitu terdapat dalam Quran surat Yusuf ayat 87, dan yaitu ada juga bersikap pantang menyerah dan mau berusaha, seperti contoh kita berusaha untuk mendapatkan cita-cita kita dengan bercucuran keringat serta air mata sekalipun. Pak, udah, tapi cuma Nadia yang belum. Jadi babnya Nadia belum dibahas. Bagiannya Nadia. Sudah. Sudah. Oke, terima kasih untuk kelompok 2. Siapa yang mau bertanya? Ya, sini. Sebutkan namanya dan pertanyaannya. Nama saya Yusfia Rismaini dari kelas 9A. Kelahiran atau jenis kelamin laki-laki atau perempuan itu termasuk takdir apa? Apa tadi? Kelahiran. Kelahiran. Kelamin waduh. Ketentuan takdirmu Bram kelihatannya. Kata lagi. Maksud bukan Mas. Takdirmu Bram, Pak. Pak, takdirmu Bram. Takdirmu Bram. Takdir apa? Takdirmu Bram. Yang tidak Bram. bisa. Ya, yang tidak bisa. Di halaman berapa? Di halaman 45. Di halaman 45. Betul kan? Betul lah. Betul. Jawabannya betul. Oh, betul. Beri tepuk tangan. Wah. Ojo tegang-tegang rek, sing santai wae rek. Ya. Karena ini dimasukkan ke YouTube jadi kamu lebih berhati-hati. Ya. Oke, Yusfia sudah bertanya. Siapa yang mau bertanya lagi? Oh ya. Sini Raisa. Sebutin nama. Iya, sebutin nama. Saya Raisa dari absen 25. Ridho terhadap ketentuan dan kehendak Allah adalah wajib hukumnya dan merupakan tanda adanya iman pada diri seseorang. Terdapat pada surat Surat Anis. Surat Al-Hadid ayat ayat 22. ya benar. Benar ya? Oke, tepuk tangan lagi dek. Wah, tegang-tegang dek. Jihan, ayo Han. Saya Jihan dari 9A mau nanya. Firman Allah yang menjelaskan tentang takdir mu'alaq. Terdapat pada Quran surat terdapat pada surat Ar-Rod 11 sama surat lalu pada surat An-Najm ayat 30 kah? Enggak tahu. Ya benar. Ya benar. Benar enggak? Ada yang salah. Waduh. Ayo. Ayo.
Surat An-Najm ayat 39 sama surat Ar-Rod ayat berapa? Ayat 11. Ya, betul, Pak. Alhamdulillah. Tepuk tangan. Wah. Oh ya, Rinalin. Aku please. Pertanyaan untuk siapa? Sebutkan ya. Sesuai materi. Sesuai materi. Perkenalkan, nama saya Deborah Alin dari 9A. Saya ingin bertanya dengan Bella. Seseorang harus sadar bahwa kesuksesan dan kebahagiaan itu tidak datang dengan tiba-tiba, tetapi harus diusahakan dan diperjuangkan dengan cucuran keringat dan air mata sekalipun. Itu termasuk firman Allah di surat apa? Quran surat At-Qas, ayatnya lupa. Surat apa? Surat Qas atau Al-Qas gitu, Pak. Kosos apa? Ya. Al-Qasas. Iya. Al-Qasas. Al-Qasas. Iya, Pak. Bener? Benar, Pak. Oke, Dulu Pak Nur kalau presentasi rek, waktu sekolah rek, janjian dulu. Engko teko aku iki yo. Bijine apik-apik. Dan enggak tahu kelas 9A ini apakah seperti itu apa enggak gitu loh ya. Nah, kalau ada yang tidak bisa menjawab berarti kan enggak janjian kan begitu. Dulu itu yang namanya guru itu sampai geleng-geleng. Pinter-pinter kelasku. Ternyata udah janjian dari rumah. Alhamdulillah ya ya. Enggak usah janjian. Bel Al-Qasas Bel ya? Iya, Pak. Al-Baqarah bukan Al-Baqarah ya. Terus Ramadan bukan Ramadan. Kalau ada yang bilang Ramadan, itu artinya dia ini gak iso ngaji ya. Ramadan, Al-Baqarah, Iqra bukan Ikra ya. Oke, siapa lagi? Nat? Gawe pertanyaan sing angel lho, Rek. Ini buat siapa gitu, Pak? Ya sembarang. Oke, terserah semuanya. Perkenalkan, nama saya Nadifa Safa dari kelas 9A. Sini saya mau bertanya, terdapat dalam peristiwa apa pembeda antara qada dan qadar itu? Terdapat dalam Peristiwa apa? peristiwa apa? Apa? Oh, peristiwa saat peristiwanya, Pak. Ayo contohnya ini. saat Umar bin Khattab memerintahkan salah satu panglimanya yaitu Abu Ubaid untuk tidak masuk ke salah satu wilayah yang sedang dilanda wabah. Betul, Pak. Betul. Woi. Pinter iki, Disti iki. Ayo siapa yang mau tanya lagi? Woi. Pertanyaanmu sing angel-angel ya. Ayo. Dia tak jawab dhewe ngono, Pak. Nama Dilan 9A. Pertanyaannya adalah surat apa yang menjelaskan tentang memperkuat sifat tawakal atau berserah diri kepada Allah? Itu hikmalan. Memperkuat sifat tawakal atau berserah diri kepada Allah. Iya, itu bab yang bagian apa? Hikmah. Nah, itu bagiannya Nadia. Oh, bagiannya Nadia. Oh iya. Atau kamu mau bertanya lagi? Bertanya lagi. Ya. Sing bagian-bagiannya gitu. Sembarang ya. Tak kayak sing gampang ae. Ya, kan gampang ya. Harus saya ngerti sih. Takdir apa yang masih bisa diubah? Takdir apa yang masih bisa diubah dengan usaha dan doa manusia? Kayak gampang gak gelem kon iki. Takdir mualak.
Wis puas aku. Wis puas. Wis. Woi. Kayak nanya. Mau nanya lagi? Nya. Terus pokoknya semakin aktif, bijine semakin akeh ngono tok kan. Kan kok iku tak jelas enggak? Percakapan apa yang ada pada peristiwa di mana ketika Umar bin Khattab memerintahkan kepada Panglima Abu Ubaidah agar tidak memasuki daerah yang sedang dilanda wabah? Aku sih. Kok dijawab? Apa? Apa? Percakapan apa yang terjadi pada peristiwa di mana ketika Umar bin Khattab memerintahkan itu? Gak tahu Pak, apa itu nggak ambil yang awal doang Pak itu. Oke. Jelaskan Han. Kok dijelaskan Pak? Iya, kan enggak bisa jawab. Atau teman-temannya bisa jawab? Kamu ini bisa? Iya Pak, bisa kalau pakai buku Pak. Jelaskan. Perintah Umar ini mendapat reaksi dari Ubaidah dengan ucapannya, apakah Tuhan akan menghindari qada Allah? Jawab Umar, ya saya menghindari qada Allah menuju ke qadarnya. Artinya bahwa apabila Allah telah menimpakan wabah di suatu tempat dengan qadanya, maka di tempat lain adalah aman atau bebas dari sebuah wabah itu dengan qadarnya. Karena itu manusia harus berusaha mencari tempat yang aman sesuai dengan hukum Tuhan tentang sebab dan akibat. Oke Han, makasih Han. Beri tepuk tangan lah. Siapa? Wah iki yang ditunggu-tunggu. Nama Jevon, absen 12 kelas 9A. Mau tanya nih ya. Arti dari Al-Hadid ayat 22 apa? Kamu kok aku terus sih? Arti. Yo. Boleh dong. Arti yuk. Boleh. Gak tahu Pak, gak hafal Pak. Pak gak hafal Pak. Pak gak hafal Pak. Gak hafal Pak. Ayo bacakan artinya. Tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Itu Pak artinya Pak. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk Sivan. Ada lagi? Ada lagi? Siapa? Yo. Perkenalkan, nama saya Brahma dari 9A. B. Arti surat Al-Yunus ayat 49 B. Surat apa? Al-Yunus. Ayat 49. Surat Yunus. Surat Yunus ayat 49. Artinya B. Surat Yunus. Surat Yunus ayat 49. Gak tahu Bram, gak hafal. Ya. Tuh. Bacain dong Bram. Artinya, katakanlah, aku tidak berkuasa mendatangkan kemudaratan dan tidak pula kemanfaatan kepada diriku, melainkan apa yang dikehendaki Allah. Tiap-tiap umat mempunyai ajal. Apabila telah datang ajal mereka, maka mereka tidak dapat mengundurkan barang sesaat pun dan tidak pula mendahulukannya. Sudah Pak. Oke. Makasih Bram. Oke, sudah. Siapa yang mau tanya lagi? Ayo. Bener.
Ayo ganti yang lainnya, contohnya kayak Abi. Oke Pak, siap Pak. Kenalkan dulu. Perkenalkan, nama saya Rio dari kelas 9A. Arti dari surat An-Najm ayat 39 apa? Arti surat An-Najm ayat 39. Arti semua ada. Terserah gue dong. Menurut gua. Artinya kalau nggak salah itu sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum, melainkan kaum itu sendiri yang merubah keadaannya. Ya kurang lebih begitu. Oh, iya. Balik berarti. Bawain. Aduh lupa Pak. Bacain yuk. Kapan? Yo. Baca. Dan bahwasannya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakan. Oh ya, makasih. Oke, tak kayak contoh pertanyaan sing angel ya. Silakan dijawab. Bukan hanya kelompok 2 saja. Kalau yang bisa menjawab langsung maju langsung jawab. Bijine akeh. Ada orang yang normal bisa melihat, gitu. Terlahir itu normal. Ada orang yang terlahir itu buta. Pertanyaannya, apa Allah itu adil atau tidak? Silakan, siapa yang bisa menjawab? Adil. Ya, silakan. Han. Ayo Han. Ayo siapa yang bisa jawab? Wes nggak apa-apa, ini kan belajar ya. Bisa jawab Bi? Gak bisa Pak. Coba dijawab. Itu nggak ada di buku itu. Nggak ada di buku. Aku mau Pak kalau nggak ada di buku. Kan itu Allah kan memberikan nasib kepada manusia satu ke manusia lain kan berbeda. Siapa tahu orang yang buta itu diberikan nasib yang lebih enak, kayak seperti diberikan banyak rezeki, tapi dia tidak diberikan rezeki melihat kepada Allah. Tetapi yang bisa melihat, dia diberikan rezeki untuk bisa melihat, tetapi dia rezeki untuk hal yang lain bisa aja diperlambat atau dipersulit gitu Pak. Seperti kayak berusaha harus, yang bisa lihat harus berusaha, kayak harus bercucuran keringat, harus menangis sekalipun. Kalau yang ini mungkin bisa dapat dari belas kasihan atau bagaimanapun kan juga bisa Pak. Oke, berarti menurutmu Bebel ya, menurutmu orang yang diberikan kekurangan ya, misalnya nggak bisa melihat, buta dari lahir itu ya, itu pasti punya kelebihan. Iya. Itu, tapi nggak semuanya Bel. Kalau kita lihat loh ya, tukang pijet tunanetra itu dibandingkan sama Raffi Ahmad. Loh enggak, begini loh, maksudnya Pak Nur begini. Raffi Ahmad itu sudah ganteng, sudah kaya, sudah enak. Kok ada orang yang buta yang menderita? Nah, ini adilnya Allah di mana? Coba, ada yang bisa? Yang buta tidak menambah dosa. Tepuk tangan. Jadi keadilan Allah itu keadilan Allah itu beda dengan mata kita yang melihatnya itu, beda dengan persepsi kita gitu loh ya. Bener yang disampaikan siapa jeneng Mas? Arya. Orang yang tidak bisa melihat dari lahir, maka dia itu tidak berdosa lewat matanya. Suci, matanya itu suci, nggak bisa melihat gitu kan. Apalagi tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar, tambah nemen itu, tambah suci nemen. Disitulah letak keadilan Allah, gitu loh ya. Kalau disuruh milih, misalnya Bel, kamu buta, misalnya loh ya, misalnya ini, kamu buta, kuaya raya, apapun punya, sama normal, tapi keadaanmu seperti sekarang ini, pilih mana? Normal sih. Pilih mana? Sulit. Ini kan kalau karena boleh kan milih kan ya. Kaya raya.
Tapi kayak lebih baik normal Pak, kan masih bisa berusaha untuk merubah nasib yang lebih baik gitu Pak. Iya, bisa melihat indahnya dunia ya. Iso ndelok wong ganteng ngono ya. Iya. Oke, siapa yang mau bertanya lagi? Teko sing abot-abot rek. Dilan iku lho biasanya teko sing abot-abot malah teko nggon buku. Sekarang, Pak mau tanya ke Disti, Dis. Ya, Pak. Allah itu adil nggak sih? Ada orang ganteng, ada orang tidak ganteng, ngono ya. Adil nggak? Ini takdir loh ya, takdir ya. Ada yang apa namanya itu ganteng, ada yang terlahir nggak ganteng. Adil nggak? Adil. Di mana adilnya? Kalau tadi buta dan tidak buta, wis jelas. Yang buta tidak dosa lewat matanya. Ini ganteng dan tidak ganteng. Adil sih Pak. Yeah. Soalnya itu salah satu faktornya dari gen orang tua kita juga. Terus mungkin apa ya? Dis, kalau adil ya, kamu pilih cakep atau pilih nggak cakep? Kalau adil kan sama kan pastinya kan? Pilih mana? Ya cakep lah Pak. Kalau itu jelas Pak, kalau itu jelas. Iya, Rene ngomong lewat sini, ben anu. Ayo ya. Enggak apa-apa, ayo. Ayo. Enggak apa-apa, ayo diskusi aja, enggak apa-apa. Ayo. Coba wes jawaban menurut pemahamanmu enggak masalah. Apanya Pak? Tadi pertanyaannya apa? Ya enggak tahu lah tadi itu gimana. Adil atau enggak? Ini adil nggak Pak orang ganteng sama orang nggak cakep itu? Menurut saya ya Pak ya, itu tuh adil Pak, karena di mata orang itu pasti ada kesempurnaannya masing-masing. Nah, yang ganteng tuh bisa jadi jelek di mata orang yang mungkin nggak dicintai sama dia, dan yang jelek itu bakal jadi ganteng kalau misalnya dilihat sama orang yang dicintai sama dia, gitu loh Pak. Sekarang siapa? Sebelahmu siapa namanya? Namira. Almira. Ada orang yang mancung, ada orang yang pesek. Adil nggak Allah? Kenapa Bi? Adil Pak, soalnya setiap orang pasti ada kayak diberikan sama Allah kekurangan dan kelebihannya sendiri. Jadi kalau misalkan ada yang mancung itu ya Allah lagi ngasih dia hidung yang mancung. Kalau yang pesek udah Pak. Adil ya. Oke. Bi. Ada takdir itu yang tidak bisa dirubah ya? Iya Pak. Kalau manusia terlahir laki-laki dan perempuan itu nggak bisa dirubah? Enggak lah Pak. Nggak bisa? Bisa, tapi cuma melenceng Pak. Bisa dirubah tapi cuma melenceng dari jalan yang benar. Nggak, sebenarnya manusia itu terlahir itu apa sih Bi? Jenis kelamin manusia itu terlahir itu? Laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan. Kalau seandainya sekarang ini ada yang laki-laki tapi jalannya seperti perempuan, gitu kan? Ada, memang ada ya. Dan senangnya itu laki-laki itu sama laki-laki karena dia itu merasa perempuan. Itu gimana itu Bi? Takdir tuh bukan itu? Itu kemauannya sendiri sih Pak. Tapi cuma yang kayak gitu itu harus dimusnahkan Pak. Enggak, maksudnya dimusnahkan itu apa kan? Sirkuit balapan soalnya Pak. Banyak belokannya. Ya apa Bi? Apa Pak? Ya apa? Kok balapan itu ya Pak? Sirkuit balapan kan banyak belokannya ya Pak. Ya sama kayak orang itu Pak, banyak belokannya. Ya berarti orang yang transgender ya? Iya. Itu menyalahi takdir. Iya. Ya tapi ini lebih ada orang itu yang memang laki-laki kecantikannya itu melebihi cewek. Waduh. Dan ini loh apa jenenge rek? Apa ini? Jakun. Nah, jakunnya itu ndak ada.
dia itu merasa nyaman jadi cewek gitu loh. Gimana? Jenggotnya ya ora tuwa, coba. Gak tukul blas. Blindis kaya bulus. Gimana, Bi? Kamu menyikapinya gimana, Bi? Menurutmu, Bi? Selagi maksudnya nggak menceng banget gitu loh Pak, maksudnya nggak jadi cewek banget gitu ya nggak apa-apa. Oh iya. Maksudnya kayak seandainya dia itu kan memang lembeng ya, tapi dia tidak berbuat maksiat, yo ngomongnya yo lembeng, tapi dia itu nggak suka sama laki-laki gitu loh ya. Ya. Wes aman-aman aja tapi yo lembeng, itu enggak masalah ya. Enggak masalah. Nah, yang bikin masalah itu ketika dia lembeng merasa dia itu perempuan, dia seneng sama laki-laki. Nah, itu dan bermasalah, berbuat Pak. maksiat sama laki-laki. Ya. Gitu ya. Oke, Ya, Pak. terima kasih Bi. Ya, Ada lagi yang mau tanya? Silakan. Rio Pak. Enggak, Dari Pak. tadi mau nanya Pak dari saya. Enggak, Pak. Ayo sing durung. Sing dulu, Radit. Iya ketok mada to, Rek. Ada sakit Pak. Oh, sakit. Oh, dia habis futsal makanya sakit. Wong wedok futsal. Seru Pak. Seru Pak. Seru ta? Iya Pak. Oh, gini loh, nek wong lanang iso menek klopo, wong wedok iku yo menek klopo. Ya sing pikiran ya. Besok pagi baru bisa. Ayo rek sebelah sini lo mendiki. Taf, teko Taf. Ojo meneng ya Taf. Nah. Tanya ke siapa? Ke semuanya aja deh Pak. Masing-masing jawab jadi semua. Kan ada yang namanya takdir mu'alak ya, yang bisa diubah. Nah, buat kalian semua yang di depan, itu pernah nggak mengubah takdir kalian sendiri? Udah Pak. Pertanyaannya, kalian pernah mengubah takdir kalian sendiri enggak? Berniat atau Merubah. itu bukannya kalau misalnya mengubah takdir itu refleks gitu loh. Refleks. Jadi nggak ada di pikiran mau mengubah takdir. Itu langsung kejadian aja. Gak paham aku pertanyaan. Oh, gitu. Ya wes, jawaban Bi. Pernah nggak mengubah takdir? Mengubah takdir? Ya. Tahu kacamata dari kacamata. Pernah mengubah takdir? Iya, pernah nggak sengaja. Pakai kacamata. Mengubah takdir gimana sih? Gak paham aku. Ya. Tapi ngajeng juga diri. Ya. Merubah takdir. Jadi gini loh, takdir itu kan ada yang bisa dirubah, ada yang tidak bisa dirubah. Ya. Yang tidak bisa dirubah, takdir itu sekalian mau jelaskan enggak ya? Ben jelas ya. Takdir yang tidak bisa dirubah, contohnya begini deh. Gravitasi. Gravitasi itu tidak bisa dirubah. Siapa yang bisa merubah gravitasi? Batu ketika dilempar pasti akan jatuh lagi. Apapun yang dilempar ke atas pasti akan jatuh lagi. Ini nggak bisa dirubah ini. Nggak bisa dirubah. Cuma bisa diakali. Pesawat terbang, coba ya. Dia kan bisa terbang, seret. Tapi lama kelamaan jatuh juga, nggak akan bisa gitu loh ya. Itu takdir yang bisa dirubah. Pernah nggak kamu merubah takdirmu? Jelek jadi cantik. Michael Jackson itu tadinya kulit hitam kan, negro kan, tapi menjadi putih dan menjadi superstar. Itu dia itu merubah takdirnya gitu loh, maksudnya itu. Kamu pernah nggak operasi hidung? Nggak pernah Pak, nggak punya uang. Oh, nggak punya uang? Iya Pak, mahal Pak. Iya, kalau seandainya punya uang, atau ada seorang dokter yang menawarkan ke kamu, Dis, hidungmu saya bikin mancung. Lebih mancung daripada Pinocchio. Daripada Petro. Gratis, mau nggak? Ya kalau lebih dari Pinocchio ya gak mau Pak. Nggak, yang lebih mancung dari sekarang.
lihat-lihat dulu sih Pak, dokternya tuh gimana. Tapi kalau aku sih ya nggak mau ya Pak ya. Nggak mau, soalnya kan nggak mau merubah ciptaan Allah, karena ciptaan Allah itu udah yang paling yang paling baik buat diri kita sendiri. Iya, wong irung cilik ya Rizya. Tinggal ambekan lho penake ra. Bapak wong arep ngomong lho, iku irung apa kutil iku misalnya ya. Bodoh amat ya. Iya. Enggak ada urusan. Bisa kalau kutil. Nggak masalah gitu loh. Yang penting itu fungsinya berfungsi dengan baik gitu. Bel, pertanyaan ini malu sama. Pertanyaan Altaf gitu. Pernah nggak kamu merubah takdir? Pernah. Atau berusaha merubah takdir? Nah, kalau berusaha iya Pak. Apa? Ya kan kayak misalkan masih belum kejadian, jadi tapi masih ada niat kayak merubah takdir lebih jadi yang lebih baik, kayak lebih sukses ke depannya, kayak keterima universitas yang ternama gitu. Iya gitu ya. Kalau merubah takdir masih belum kepikiran sampai situ sih Pak, karena kan masih mini-mini ya Pak ya, jadi masih belum menghadapi dunia di luar sana. Sip. Amira, sudah pernah merubah takdir? Belum pernah. Pengen? Enggak. Kamu pengen? Kamu pengen. Berarti kamu pulang aja, Mir. Gak usah belajar. Kata dia nggak bisa. Biar bisa itu kan sekolah ya. Seperti yang di Umar bin Khattab tadi loh, ceritanya itu loh. Ya, dia mau masuk ke sebuah daerah yang di situ ada pandemi. Kemudian dia membalikan arahnya, kan begitu. Berubah ke arah yang lebih baik, kan begitu. Gimana? Berubah atau enggak? Enggak. Belum ada pikiran buat ngerubah Pak. Soalnya udah suka gitu loh sama takdir yang sekarang gitu. Dan menerima. Oke. Bi, gimana Bi? Aku Pak. Iya. Keinginan merubah ada Pak. Iya, berubah lebih ganteng. Iya, nggak apa-apa. Kamu pengen berubah seperti Michael Jackson? Ya, Michael Jackson di mukai. Enggak dulu. Oke. Ada yang mau tanya lagi, Dek? Farhan, tanyaan. Sampai entek pertanyaan ini loh, gizi kuat bertahan nih. Siapa? Farhan. Ada yang lagi yang mau bertanya? Saya ngangel loh, Dek. Takdir. Hei, sekarang pertanyaan, ya, ngangel lagi. Adakah orang itu yang mati terus hidup lagi? Mati suri. Nah, pertanyaannya, adakah mati suri itu? Ada tak? Di film Pak, di film. Di film. Ada di dalam film. Ya. Dalam alam nyata maksudnya, bukan di dalam film. Uang wis mati, urip maneh. Ada enggak seperti itu? Ada tak? Enggak ada kelihatannya. Oh ya, Mir, menurutmu gimana Mir? Ada nggak Mir? Kalau misalkan kita kan nggak pernah kayak ngerasain atau melihat secara langsung. Tapi pastinya ada Pak. Ada. Ya, tapi kita belum nemu aja. Belum nemu. Lah kamu itu bilang ada itu dari mana? Dari berita atau dari apa? Dari orang-orang bilangnya kayak ada gitu. Ya, gini Mir, misalnya Abi bilang ke kamu ya, Mir, Monas itu toppingnya itu apa toppingnya? Toppingnya itu emas, misalnya gitu ya, puncaknya itu emas. Kamu percaya nggak? Percaya, karena di buku-buku, di koran kan sudah ada gitu kan. Nah sekarang mati suri ini, kamu belum pernah mendengar dari mana? Belum pernah gitu loh maksudnya. Nah, percaya nggak? Atau kamu nyoba dulu? Mir. Gimana Mir? Kamu tetap percaya Mir?
netral Pak, percaya sama nggak percaya. Wes berubah. Iya. Oke, Sal, ganti Sal. Percaya nggak Sal? Mati suri. Kalau kayak kan saya sering lihat di YouTube gitu kan Pak, kayak kejadian horor gitu ya, sesuai kepercayaan masing-masing. Kalau saya sih nggak percaya. Cuma di cerita horor yang saya Budina itu kayak itu juga cerita nyata, kenyataan, kayak dia mati suri tapi arwahnya di alam lain, dan matinya itu dia hidup cuma berapa jam gitu, tapi yang hidup bukan dia gitu Pak. Oke. Dis. Kalau saya sendiri sih ya nggak percaya Pak ya. Soalnya saya belum nemu atau belum melihat gitu loh Pak. Makanya belum percaya. Iya, kamu percaya Monas ujungnya Mas? Ya percaya Pak, soalnya di koran terus di berita juga banyak yang bilang gitu Pak. Tapi kalau mati suri belum ada gitu. Iya. Kamu belum pernah gitu ya? Iya. Oke, terima kasih Dek. Ada lagi pertanyaan? Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin sudah harus ini ya, sudah harus closing. Ya kok ben closing sih. Ben rapi. Kontennya ben rapi. Oke, silakan closing dulu. Kita dari kelompok 2 izin pamit undur diri. Bila ada salah kata atau pertanyaan yang belum bisa kita jawab, mohon maaf, dan sekian dari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, Dilan dulu. Ya, Dilan dulu ya, Ilan ya. Enggak apa-apa Lan ya. Gila Mas. Kira gua bodoh apa ya? Oke, Dilan dulu ayo Lan. Ayo Lan. Siap. Ya, enggak apa-apa Lan. Tenang aja Lan. Dia sudah siap. Enggak pakai yo. Pakai. Itu masih on nih kameranya ini. Ya, oke. Astagfirullah. Sekarang kamu mau menjelaskan apa Lan? Apa? Tentang Al-Waqiah ayat 42 sampai 44. Oke, iya siksaan silakan. apa saja yang ada di neraka? Ya, silakan Lan. Jadi yang pertama, siksaan yang ada di dalam neraka adalah siksaan langit yang sangat panas dan air yang mendidih. Yang kedua ada naungan asap yang hitam. Ya. Dan yang ketiga, suasana di sana tidak sejuk dan tidak menyenangkan. Ya. Sudah? Sudah, Pak. Oke, alhamdulillah. Beri tepuk tangan untuk Dilan. Dia menjelaskan 3 hal ya. Menjelaskan 3 hal kok nggak kertasmu sak lembar. Kagak buku bisa. Oke, Nadifa. Ayo. Pendiran. Pak, ini satu bab beneran Pak. Oh iya wes, terserah lah kamu ngomong ngopo ya. Wes, tentang kemarin, yuk. Oke. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadifa Safa Batrisya dari kelas 9A. Kali ini saya akan menerangkan tentang apa itu hari kiamat. Oke, ya, yang pertama, beriman kepada hari kiamat, yaitu mempercayai dan juga meyakini bahwa hari kiamat itu benar-benar ada dan juga nyata. Dan hari kiamat ini itu nanti kita akan dibangkitkan kembali di suatu tempat, yaitu padang mahsyar. Dan di hari kiamat ini terdapat juga beberapa fase. Fase yang pertama yakni berakhirnya alam semesta. Jadi seluruh yang ada di alam semesta ini, baik itu makhluk hidup maupun yang tak hidup, semuanya itu akan hancur dan juga mati. Lalu fase yang kedua yakni ada fase Yaumul Ba'ats atau hari kebangkitan, di mana seluruh makhluk hidup yang telah mati tersebut dia akan dibangkitkan kembali. Dan kemudian
kemudian fase yang ketiga yakni ada hari pertunjukan, yaitu seluruh amal perbuatan manusia itu akan ditunjukkan di depan mereka itu, dan seluruh amal baik maupun amal buruk. Lalu kemudian yang keempat yaitu ada fase perhitungan atau yaumul hisab, di mana semua amal perbuatan kita itu akan dihitung dan juga akan dihisab. Dan amalan pertama kali yang akan dihisap yaitu ada amalan sholat. Dan yang fase terakhir yakni fase keputusan fase keputusan, di mana seluruh amal perbuatan yang telah dihitung tadi dia akan mendapatkan imbalan, baik itu imbalan berupa surga karena dia telah melakukan amal yang baik selama di dunia, dan juga mendapatkan imbalan berupa neraka karena dia berbuat amal yang buruk gitu. Dan hari kiamat ini itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada kiamat sugro dan yang kedua ada kiamat kubro. Contoh dari kiamat sugro itu adalah kiamat kecil. Contohnya ada gempa bumi, banjir, tanah longsor, dan bencana alam lainnya. Kalau kiamat kubro ini itu terjadi suatu hari nanti, yakni hancurnya alam semesta. Lalu kemudian hal-hal yang terjadi sesudah hari kiamat. Yang pertama itu ada hancurnya alam semesta. Lalu kemudian yang kedua itu adanya hari kebangkitan atau yaumul ba'ats ini. Lalu kemudian yang ketiga itu ada hari pertunjukan itu tadi. Lalu yang keempat itu ada hari perhitungan atau yaumul hisab. Lalu kemudian ada mizan. Mizan itu timbangan atau alat ukur amal seseorang. Lalu adanya sirat atau jembatan yang menghubungkan antara punggung neraka dengan surga. Lalu yang terakhir itu ada surga dan neraka. Gitu. Sudah, Pak? Sudah. Iya. Apalah. Ya, ayo. Ki, jangan susah-susah ya. Dalilnya tuh apa aja sih, Nat? Dalil hari kiamat. Ya. Dalil hari kiamat itu terdapat di dalam 3 surat. Yang pertama itu ada dalam Quran surat Al-Hajj ayat 7. Ya, terus habis itu yang kedua itu ada dalam Quran surat Al-Qari'ah ayat 1 sampai 11. Lalu yang terakhir itu ada di dalam Quran surat Al-Haqqah ayat 14 sampai 15. Kurang 1. Lah udah 3 doang kan? 3. Satu lagi. 3 Ji. Satu lagi. Apa? Al-Zalzalah. Ya, udah. Al-Zalzalah, Qiraah, Al-Qari'ah. Oh iya, Al-Qari'ah. Apa? Al-Qari'ah terus. Sudah. Al-Qari'ah, Al-Zalzalah, Al-Hajj sama Al-Haqqah. Oke, siapa yang mau tanya? Aku, Pak. Ya. Apalah ini? Ya. Istianggraini Ali absen 11 terdapat di surat apa? Hisab. Hah? Hisab itu ada suratnya apa? Surat apa? Ada di dalam Quran surat Yasin. Ayat berapa? Kalau ayatnya kurang tahu. Bunyinya ada? Hah? Bunyinya dong bunyinya. Depan-depannya deh, depan-depannya. Siapa tahu? Tahu. Al yauma. Gak tahu. Afahim, iya nggak tahu? Bukan. Iya. Masih ini Pak, belum hafal sepenuhnya. Oh iya. Ya. Coba ya benar ya jawabannya. Jawab benar. Oke, ada lagi pertanyaan? Oke. Personal ini, Pak. Oh, Raisa iki mau meneng mang golek pertanyaan lho ket mau.
sebelum alam ba'ats itu ada alam apa? Soalnya tadi belum disebutin. Oh iya, itu alam barzah ya. Iya. Nah, alam barzah ini merupakan alam kubur di mana nanti kita ketika di alam kubur tersebut akan disuguhi beberapa pertanyaan. Seperti siapa Tuhanmu, apa agamamu, siapa nabimu dan lain-lain. Ya Pak, sudah. Oke, udah. Apa? Gak mau. Oke, ada yang mau tanya lagi? Pak Ji. Ya Renio. Pak Jian lo. Baik. Dosa lo Ji. Arti dari Quran surat Muhammad ayat 15 yang menggambarkan tentang surga adalah tempat yang indah. Nggak tahu Pak. Lupa lah yo, panjang lo Ji. Gak boleh ya. Pak sudah Pak, nggak tahu. Sudah. Surat apa kan? Muhammad ayat 15. Muhammad ayat 15. Itu panjang Pak. Itu menjelaskan tentang kenikmatan yang ada di surga. Oh. Gitu. Ya. Ya. Oke. Siapa yang mau tanya? Lagi? Sudah? Sudah. Kalau tidak ada yang tanya, diakhiri. Oke, diakhiri. Deg-degan weh. Oke teman-teman semuanya, terima kasih sudah menyimak dari awal sampai akhir dan mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.